Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Radit. Bagi Anda para nazir yang ingin memposisikan nazir Anda untuk menghimpun dana zakat aset wakaf seperti apa, positioning, targeting, dan sebagainya, maka ikutilah acara ini. Ya, karena dengan demikian Anda bisa akan tahu posisi Anda di mana dan apa program-program yang harus Anda lakukan berdasarkan apa yang Anda tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Oke, baik. Monggo silakan, Pak Kanjar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. pada Prof. Momi, kemudian Bu Vita dan Yai Waalaikumsalam. Huda yang kemudian hadir untuk kemudian mereview apa yang sudah kita coba buat, di mana sebetulnya untuk isian STP dan marketing mix ini tidak ada yang baku. Jadi yang pada dasarnya ini kita coba sendiri untuk membuat, untuk mempermudah teman-teman nadir ini melakukan perencanaan pemasaran, baik untuk mengisi STP maupun untuk marketing mix-nya. Jadi kembali saya sampaikan, manajemen pemasaran intinya adalah merumuskan STP terlebih dahulu, segmentation, targeting, positioning, sehingga harus memahami STP itu apa terlebih dahulu, dan ketika itu sudah ditentukan, maka hasil dari diferensiasi itu langsung diimplementasikan untuk lebih lanjut produknya bagaimana, harganya seperti apa, promosi dan tempat itu akan menyesuaikan. Oke, jadi kalau STP itu sebetulnya apa? Jadi STP bukan merek oli yang dimaksud di sini, tapi S-nya adalah Hmm. segmentation, yang intinya adalah bahwa kita melihat manusia itu tidak diciptakan sama, bahwa konsumen kita itu memiliki kelompok yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita melihat kelompok itu? Ini yang kemudian pertanyaan pertama segmentasi adalah bagaimana Anda melihat perbedaan kelompok umat Muslim? Karena target utama dari zakat infak sodako adalah Muslim. Jadi pada dasarnya umat Muslim itu jenengan lihat seperti apa perbedaannya? Apakah perbedaan dalam hal usia, penghasilan, gender, apakah dalam hal apa tempat tinggal, tinggal di mana, suku apa, atau kemudian berbeda dalam hal eh, perilakunya. Nah, dalam pemasaran kita akan melihat konsumen itu terbedakan memang dalam hal yang sifatnya demografis, data-data kependudukan, geografis yaitu lokasi eh, dia berasal atau tinggal, kemudian psikografis yaitu kondisi psikologinya, dan behavioral, kondisi dari perilakunya. Jadi di sini kemudian ada pertanyaan, apakah bagaimana Bapak, Ibu, teman-teman melihat adanya perbedaan kelompok umat Muslim? Pilih yang paling dominan Bapak, Ibu pahami. Jadi apakah tim manajemen di perusahaan atau di apa lembaga SIS itu menganggap sebetulnya umat Islam itu terpetakan, terkotak-kotakkan menjadi kelompok A, kelompok B. Itu dalam hal apa? Apakah dalam hal usia, penghasilan, gender, itu demografis? Ataukah dalam hal eh, geografisnya, asal kota, suku, dan sebagainya, atau berbeda dalam hal lainnya? Nah, ini sebetulnya bisa semuanya kita isi, tapi saya isikan di sini adalah pilih salah satu yang paling dominan, sehingga nanti akan mudah kita mengisi yang mana. Apakah memang terbedakan dalam hal penghasilan, apakah perbedaan dalam asal suku, kota, ataukah kemudian berbeda dalam hal organisasi kemasyarakatan, atau berbeda dalam hal keimanan. Ada yang keimanannya tinggi, ada yang rendah, dan seterusnya. Jadi kalau dalam organisasi kemasyarakatan tentunya apakah dia organisasi masuk ke NU, Muhammadiyah, ataukah kemudian HTI dan sebagainya. Jadi itu akan dilihat oleh teman-teman ini atau tidak ketika melihat konsumen Muslim ini. Kalau Bu Vita sendiri melihat bahwa selama ini kalau ada diskusi dalam internal Gerakan Wakaf Indonesia itu melihat umat Muslim itu terbedakan dalam hal apanya, Bu Vita? Yang terakhir itu, Prof, berbeda dalam keimanan itu.
bahwa Jadi ada dalam yang tingkat apa ya, keimanannya. keimanan ada yang sama-sama Muslim, cuman kan ada yang tinggi, Hmm, ada yang rendah seperti itu kan. Jadi dalam hal ini, dalam apa ya, memahami wakaf itu kan kecil kayak gitu. Jadi nggak terlalu penting, ada yang penting, ada yang biasa-biasa aja. oke. Jadi kalau itu kan menurut saya masuk ke berbeda itu ya, kayak gitu. Seperti Ya. itu sih. Berarti tidak peduli apakah dia dari kelompok manapun ya, yang jelas ada yang Ya, kemudian memang kelompok keimanan tinggi dan rendah. Jadi apakah dari NU, dari Muhammadiyah bisa jadi ada yang kelompok yang keimanannya tinggi atau rendah. Mengatakan ya. Jadi lebih melihat dalam hal ya, keperilakuannya. kayak gitu. Jadi seberapa intensitasnya seberapa tinggi untuk kadar keimanan, kadar loyalitas seseorang. Jadi kalau disampaikan sebuah ayat bahwa eh, berzakat adalah wajib dan seterusnya, maka dengan segera mereka melakukan itu adalah yang tingkat keimanannya tinggi. Begitu, Nje. Jadi hanya menggerakkannya lebih mudah Iya, untuk yang tingkat keimanan tinggi. betul. Oke, jadi kalau untuk Bu Vita akan mengklik bagian yang paling kanan, berbeda dalam hal tingkat keimanannya. Jadi ini yang Ya, diisi nantinya. Nah, jadi intinya ini adalah dasar kita mengelompokkan konsumen. Jadi mereka berbeda dalam hal apa? Kalau kemudian dalam hal demografis misalnya, oh dalam hal usia, ada generasi muda, generasi tua. Kayaknya yang bisa dibidik adalah generasi yang sudah apa middle up, yang usianya 40-an ke atas. Sedang generasi yang Gen Z itu kayaknya susah dibidik dan seterusnya. Nah, itu kita masuk ke yang paling yang kiri ini, yaitu berbeda dalam hal usia. Jadi hmm. intinya adalah bahwa kita diciptakan berbeda-beda dan mana yang paling dominan kita lihat perbedaannya itu ya kita isi yang mana di sini. Bisa dipahami ya Bu Vita maksud saya. Paham, Prof. Oke, alhamdulillah. Bisa, Pak Jadi Huda bisa. mungkin, tinggal dipilih kolom Bisa, yang bisa. paling kanan. Paham. Kalau Siap. kalau saya Pak Huda kelompok pilih pertama, yang kalau mana, saya Pak? kolom pertama, Prof. Kalau Kenapa, Yai? Kalau saya kolom Alasannya bagaimana? pertama, kolom pertama Eh, artinya muda tua dan karena wakaf itu yang tua, relatif tua, kemudian penghasilannya relatif mapan. Yang ketiga, Oke. roto iling mati, Pak, sehingga gampang di prospek kira-kira. Oke. Jadi yang apa Oke, usianya lebih sepuh itu lebih mudah gitu. diingatkan masalah urusan Kira-kira begitu. kematian ya, urusan bawah, urusan tanah. J. Lanjut, Nah, ini Prof. masing-masing bisa jadi berbeda, eh, Prof. Momi, Bu Vita, ya, Pak Yai. Nah, ininya nanti akan eh, menjadikan lembaga ZIS itu nanti juga akan berbeda-beda untuk implementasinya, karena mereka melihat pasar itu dalam pengelompokan yang berbeda. Jadi ini akan menjadi dasar bahwa aktivitas pemasarannya pun juga akan berbeda. Nah, lanjut setelah kita mengelompokkan pasar, tahapan selanjutnya adalah targeting. Mana yang kita bidik? Karena kalau kemudian sumber daya kita terbatas, kita tidak bisa masuk ke semua pasar. Kalau untuk iblis bisa masuk ke semua pasar, segmen manapun dia masuki. Apakah segmen yang paling beriman sampai tidak beriman karena sumber dayanya juga banyak. Jin itu juga Iblis banyak, jadi bisa masuk ke level apapun, masuk ke tutup jenis apapun. segmen. Bahkan ada yang perusak rumah tangga, perusak bisnis, wonten ya, Yai. Bahkan yang kemudian Nggih, mengganggu saat ibadah, masing-masing punya tugasnya masing-masing. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari target iblis, target dari bala tentaranya setan ini. Nah, kalau kita, karena sumber daya kita terbatas, baik sumber daya manusia maupun sumber daya waktu, tenaga, biaya, maka kita harus memilih mana yang harus kemudian dominan kita layani. Nah, kalau tadi Bu Vita memilih yang berbedaan konsumen adalah dalam hal keimanan, Halo. maka Ya, kemudian kita lebih jawab. Yang kita bidik apakah yang tingkat religiusitasnya tinggi saja, sedang, ataukah juga yang paling rendah juga kita masuki. Nanti kita juga akan melihat perbedaan dari tingkat keimanan itu seberapa sering mereka beramal. Apakah sangat sering, jarang-jarang, setahun sekali, atau tidak pernah. Ya, jadi kita bisa mentarget kelompok dari yang tingkat keimanan itu yang mana. Jadi karena
harus karena tadi kita memiliki resources yang terbatas, jadi harus kita pilih yang paling bisa kita layani. Hmm. Kalau tadi Yai Huda memilih dari hal apa usia dan Iya. penghasilan misalnya, dari penghasilan yang paling apa kaya raya, crazy rich sampai kemudian yang eh, tidak mampu. Nah, pada dasarnya apakah sumber daya manusia kita mampu untuk mendekati para crazy rich? Oh, Kalau ya, tidak, ya. maka itu mungkin bukan menjadi target utama, gitu kan? Hmm. Kalau kemudian kita mentargetkan, kita akan masuk ke ke kelompok generasi muda nih, Gen Z. Apakah kemudian kita punya SDM yang bisa mendekati mereka dari Gen Z juga misalnya, atau ada pelatihan untuk Gen Z-nya misalnya. Nah, jadi targeting itu intinya kita memilih dari yang tadi kita kelompokkan, mana yang akan kita kejar, mana yang akan kita masuki menjadi target pasar kita. Karena yaitu kita tidak punya cukup biaya dan tenaga untuk masuk ke semuanya. Nah, kalau kemudian sama kita memilih berdasarkan tempat tinggal. Nah, maka tempat tinggal yang mana yang lebih kita dekati. Jadi ini adalah melakukan skala prioritas mana yang lebih dahulu kita utamakan dibanding yang lainnya. Nah, kalau yang Bu Vita tadi tentunya memilih yang kadar keimanannya tertinggi, ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah nanti memilih target pasar yang seperti itu mencarinya di mana, bagaimana. Mencari orang yang kadar keimanannya tinggi itu kemana biasanya? Yang paling banyak beramal itu kelompok yang seperti apa? Mencarinya di mana? Itu kemudian kita harus punya sebuah cara untuk mendekati mereka. Kalau yang kadar keimanannya paling tinggi bisa jadi kita mendekati komunitas asosiasi tangan di atas lebih baik misalnya. Karena di sana mereka sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas berbagi, beramal dari kelompok pengusaha lagi. Jadi kita tahu di mana kita mendekati kelompok-kelompok tersebut yang menjadi target pasar kita. Kalau kemudian Yai Huda tadi mendekati kelompok-kelompok yang sudah ingat tanah, maka cara mendekatinya ya masuk ke masjid-masjid, masuk ke apa di kampung-kampung biasanya ada lansia-lansia gitu ya, komunitas para lansia gitu ya, Yai. Ini Atau atau mendekati atau komunitas manasik umroh, manasik haji itu kan kelas oh menengah yes, tapi iling saged. mati kabeh lho. Ya. Kalau mendekati komunitas Tai Chi kayaknya agak sulit ya, Yai. Mereka sudah Iya. sepuh tapi kemudian masih berusaha menikmati hidupnya. Jadi tahapan selanjutnya setelah targeting adalah kita harus tahu di mana kita mendekati mereka. Seperti itu. Nah, tahapan lain adalah selain kemudian kita melihat faktor konsumen, saya sempat sampaikan kemarin bahwa tiga aktor utama untuk melakukan aktivitas strategi pemasaran adalah memahami konsumen, memahami pesaing, dan memahami diri kita sendiri. Nah, setelah tadi kita memahami konsumen, kita harus memahami diri kita sendiri juga. Keunggulan kita di mana? Jadi di sini ada saya buat baris untuk mencari keunggulan bersaing dari lembaga Nadir. Karena bagaimanapun kita harus menunjukkan perbedaan diri kita, comparative advantage atau competitive advantage dibanding yang lain. Dan ini kemarin sudah saya sampaikan, ini juga diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau mengajarkan pergilah ke kota lain untuk melakukan aktivitas transaksi, di mana mereka bisa jadi tidak punya tanaman yang kita punyai. Jadi kita punya tanaman apa, dan kalau kita butuh kacang adas, bawang merah, bawang putih, ya carilah ke kota atau negara mereka. Jadi kita harus punya comparative advantage, keunggulan bersaing yang dibandingkan dengan yang lain, kita lebih unggul nih. Jadi harus ada perbandingan dengan pesaing. Apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh pesaing harus melakukan aktivitas perbandingan. Jadi bukan hanya dalam hal perang, kalau dalam hal perang kita juga melakukan aktivitas perbandingan. Israel, Amerika, dan kemudian Iran itu pasti membandingkan senjata mereka punya apa kira-kira, pasukan daratnya berapa, pasukan tempur udaranya seperti apa, teknologinya seperti apa, pasti akan selalu membandingkan. Jadi dalam strategi bersaing juga akan melihat keunggulan kita dan keunggulan pesaing. Kanjeng Nabi ketika berperang sekalipun juga melihat jumlah sahabat yang bisa berperang ini berapa banyak. Dan kemudian jumlah lawan itu ada berapa banyak. Dan kita akan melakukan aktivitas perang di mana.
Jadi medan perang itu juga harus kemudian dipahami kelemahan dan kelebihannya untuk kemudian bisa memunculkan keunggulan kita. Nah, jadi di sini kemudian kita harus membandingkan lembaga kita dengan lembaga nasir lain, apa yang berbeda yang kita miliki dan tidak dimiliki mereka. Kalau menurut Bu Vita, kira-kira keunggulan dari lembaganya Bu Vita ini apakah di SDM-nya, teknologinya, organisasi pendukungnya, misalnya organisasi pendukung, oh ini berafiliasi dengan NU, oh ini berafiliasi dengan eh, lembaga dunia misalnya, dan seterusnya. SDM misalnya, oh ini apa binaan dari kiai siapa, gitu. Kiai Huda Nah, oh ini kiainya dari level dunia. Nah, itu adalah keunggulan yang kita miliki bisa jadi. Atau SDM-nya punya ide-ide yang inovatif sehingga kemudian muncul produk-produk yang baru yang berbeda dengan yang lain dan seringkali produk kita ditiru oleh pesaing. Jadi kita memiliki ide-ide inovatif yang lebih unggul dibanding yang lain. Biasanya lembaga nanti lain meniru aktivitas kita. Itu biasa terjadi deh, Bu Vita. Kita bikin Hmm. program apa dan tiba-tiba yang lain juga ikut-ikutan misalnya. Nah, Benar, berarti Prof. kita punya keunggulan dalam hal ide nih. Maka kita harus selalu memunculkan ide-ide baru dan kita akan menjadi leader dari nazir-nazir lain nanti. Atau kita punya keunggulan sertifikasi, yang lainnya belum punya sertifikasi. Ini kita sudah punya, misal. Nah, ini yang pada dasarnya kita harus mencari internal kita, apa yang berbeda dibanding yang lainnya. Kalau menurut Bu Vita, lembaganya keunggulannya di bidang apa dibanding nazir lain? Kalau di tempat kita itu ide ide inovatif SDM-nya nggak banyak. Terus kemudian dengan sertifikasi, Prof. Hmm, sertifikasi itu artinya SDM-nya Sertifikasi, sudah memiliki ya. Jadi sertifikasi kebetulan kan lembaganya atau SDM-nya? SDM-nya. Jadi kalau SDM-nya. di tempat kami ini ke pengurusnya semua itu sudah tersertifikasi seperti itu. Hmm, oh ya, itu bisa Gitu. Tidak hanya dimunculkan Terus itu, sebagai Prof. kemudian kan keunggulan. Tidak hanya anu, kalau tidak hanya terkait ya, dengan Ya, monggo. Yai. itu apa? Menjadi apa Mbak Vital, lembaga Tokoh yang memberi sertifikat. nasional. Oh, malah kemudian oh, yang tiga Pak mensertifikasi, ya. udah, bukan dua, tiga. Ya, wah hebat. Kamu Pak Anton, oh malah Pak malah Anton, ada yang satu lagi sudah ada berpulang. Satu lagi ada kan sudah BSD, berpulang, Pak Prim. punya BSD di bidang wakaf, Nah, sehingga banyak ide-ide Hmm. inovatif yang tidak dimiliki. Oh, yang harus dikelola masyarakat bahwa kita punya keunggulan itu. Karena kalau kita mempunyai keunggulan tapi orang tidak tahu ya percuma saja. Jadi harus disampaikan apa yang menjadi keunggulan kita, apakah banyak dan harus ada storytellingnya dalam hal promosi nanti. Jadi Hmm. intinya ketika kita punya keunggulan, orang lain harus tahu. Ini bukan berarti sombong, tapi pada dasarnya kan kalau dalam konsep Islamnya juga menyampaikan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang tidak berprasangka buruk kepada kita. Karena kalau tidak kita sampaikan, bisa jadi orang menyangka hal negatif pada kita. hadis, hadis ya, ini rabbika Iya, hadis. Izin Prof. Ganjar sebentar, Mbak Vita, ini sinyal di saya agak trouble, jadi Mbak Vita saya jadikan co-host juga untuk bisa ngerekam, Mbak. tahu keunggulan kita dan siapa konsumen, tahapan selanjutnya adalah positioning. Jadi STP, segmentasi, targeting, positioning. Positioning adalah bagaimana kita memunculkan perbedaan kita dibanding pesaing. Ya izin Mas Ganjar, Eh, halo,
Intinya kita harus menunjukkan produk kita berbeda. Kalau zaman dulu misalnya, beli beras itu beli beras apa saja enggak masalah. Jadi kalau ke warung beli beras dikasih apapun enggak masalah. Karena kita menganggap masalah. Tapi zaman sekarang ada diferensiasi. Kita enggak mau beras ini karena merasa beras ini, oh ini apek, gitu. Oh, kalau beras ini enak gitu. Dan seterusnya. Ini punel dan sebagainya. Jadi itu adalah cocok untuk diberikan kepada tamu, kepada calon mertua misalnya. Kalau pada calon mertua kita tidak akan ngasih fruity, cocoknya adalah teh sari wangi yang kemudian lebih dirasa Bapak Ibu pasar premium, pasti kemudian ada pesaing yang juga ingin masuk ke kelas premium. Nah, bagaimana agar kita dianggap berbeda oleh konsumen bahwa produk kita itu beda? Maka di sini yang kemudian saya mintakan adalah coba isi 3 kata yang membedakan, mendeskripsikan lembaga Anda, yang kemudian menunjukkan perbedaan kita dengan lembaga yang lain. Contoh misalnya, kita bicara masalah Kentucky Fried Chicken dan McD. Maka 3 kata apa yang kemudian bisa mendeskripsikan McD? Fast food, ayam goreng, gitu kan ya? Apalagi Bu Vita? McD itu apa? Eh, apa ya? Ya ini Fast food, ayam goreng, terus keluarga, gitu ya. ya. Yang keluarga itu KFC atau McD? Cocok. Yang keluarga itu KFC, Prof. KFC ya. Kalau McD KFC. lebih kemana? Kalau Anak muda. McD lebih ke anak muda, milenial Nah, kayak itu kan gitu. artinya ada yang sama tapi ada yang membedakan ya Bu Vita. Ya, Nah, kalau kemudian kita mendeskripsikan Universitas Airlangga, UI, UGM, nah itu juga nanti tugasnya Prof. Momi untuk memunculkan apa perbedaan ekonomi syariah Benar. kita dari UI, UNER, UGM. UNER ada moralitinya gitu ya Pak Prof. Momi. hmm. Di UI, UGM tidak ada masalah morality. Apa? Jadi keilmuan si apa UGM itu masalah kerakyatan. Jadi eh, mengglobal tapi kemudian ada unsur kerakyatannya. UI bisa jadi adalah kampus yang eh, Wow. top terpelajar level dunia. Nah, kemudian yang UGM itu lebih merakyat. Sedang UI, UNER seperti ada kemudian perbedaannya yaitu masalah moralitas berdampak gitu ya, Prof. Mami. Ada masalah berdampak yang muncul karena kita juga SDG-nya nomor 1. Itu yang kemudian harus kita munculkan. SDG kita nomor 1 di Asia. Nah, jadi masing-masing lembaga nadir ini harus bisa mendeskripsikan lembaganya 3 kata apa itu. Dan apakah 3 kata ini membedakan satu dengan yang lain. Jadi kalau Bu Vita juga menggambarkan Prof. Momi dan saya, itu 3 kata Prof. Momi seperti apa, saya seperti apa, mestinya ada perbedaan ya Bu Vita. Ada, Prof. Saya tidak berani nanya sekarang nanti takut mempengaruhi penilaian. Tapi bisa dibayangkan saja bahwa kalau ini lembaga nadirnya Bu Vita, maka 3 kata itu apa? Dan 3 kata ini harusnya mendeskripsikan apa kita dan apa bedanya kita dengan yang lain. Yap. Bisa dipahami, J? Gampang Bisa ya. Pahami. paham. Nah, STP ini akan menjadi dasar untuk marketing mix. Jadi kalau kita merumuskan produk price promotion please, itu harus berbasis target kita siapa dan perbedaan apa yang ingin kita berikan. Kalau ke target pasar kita kelas premium, kelas high end, dan kita ingin kelas premium yang elegan,
maka produknya juga kemudian harus yang ditargetkan kelas premium. Kemasannya harus menarik, kemasannya harus kelihatan elegan, ada gedungnya pakai nuansa emas, misalnya nuansa megah pakai marmer. Hmm. Jadi kayak para Pramita itu kan gedungnya juga kelihatan kayak istana gitu ya. Sehingga yang mau periksa darah, kalau levelnya menengah dan bawah itu takut kalau masuk Pramita. Iku gedungnya wah rek, kok bayar piro ya kan menjadi seperti itu. Hmm. Karena memang target pasarnya untuk menengah ke atas. Jadi tempatnya itu juga kemudian eksteriornya dibuat seperti itu. Nah, itu kemarin yang kita juga ada diskusinya kalau UNER itu ndak akan kemudian bikin gedung yang kelihatan super mewah seperti itu karena kita pingin ada aktivitas pelayanan publik. Jadi kalau pelayanan publik itu kita ndak pingin mahasiswa yang tidak mampu itu menjadi takut masuk ke UNER. Nah, jadi produk, harga, tempat, dan promosi itu tentunya akan menyesuaikan. Nah, jadi setelah kemudian teman-teman Nadir menentukan siapa targetnya dan apa yang bisa membedakan dirinya dengan Nazir yang lain, maka tahap selanjutnya mengisi produk. Dan produk, harga, tempat promosi ini adalah ranah di mana kita bermain inovasi, harus ada perbedaan. Makanya saya sampaikan kemarin, Kanjeng Nabi itu mengajarkan aktivitas inovatif, baik dalam hal produk, ada rukun Islam yang berbeda antara satu dengan yang lain, bahwa rukun Islam itu menunjukkan perbedaan produk kita dibanding produk agama lain. Kemudian komunikasi kita berbeda, panggilan sholat kita berbeda dengan panggilan misa, berbeda dengan panggilan kebaktian, dan seterusnya. Jadi, dan harganya, bagaimana cara masuknya itu juga akan berbeda. Jadi, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk ada hal yang inovatif berkaitan dengan produk, harga, tempat, dan promosi. Kalau bisa kita tidak menyamakan diri kita dengan yang lain. Kalau yang lain sudah melakukan itu, Ya, ya jangan ikut-ikutan mestinya. Karena itu bukan ajaran Kanjeng Nabi. Dan itu yang banyak dilakukan oleh pedagang kita. Temannya jualan dawet, dia ikut-ikutan jualan dawet. Jadi menyaingi dagangan tetangganya. Ngaten ya Pak Yai. Nah, ya, padahal itu bukan ajaran tidak Kanjeng boleh. Nabi untuk ikut-ikutan seperti kaum yang lain gitu. Gitu ya. Nah, jadi apakah kemudian lembaga Nasir memiliki produk yang inovatif, kemudian nama yang menarik, brandingnya, ini juga nama itu akan menentukan karena nama membawa rasa. Nama yang unik tapi dikemas indah, bagus tentunya akan menjadikan orang tertarik dibanding kemudian nama asal-asalan. Kemarin dicontohkan misalnya Badan Wakaf itu wakaf apa rasa cinta apa yang kelanggengan cinta misalnya. Oh, Wah, itu ini kan nama yang menarik sebetulnya. Keabadian cinta apa-apa gitu ya kemarin. ya Bukan wakaf asal Ya, memberi nama can, wakaf eh, untuk pengantin baru. Nah, itu kan nama biasa saja, tidak wakaf ada calon efek pengantin itu brandingnya Prof. ya. Canting. Calon pengantin ya. Ya. Cantik. Tapi kemarin kayaknya ada disebut masalah kelanggengan atau keabadian cinta gitu deh, oleh Pak Oh iya ya itu kayaknya Yahya keabadian kemarin. cinta kayaknya. tuh itu jadi menjelaskan kayak gitu loh. Canting itu adalah bentuk dari wakaf keabadian cinta seperti itu. Tapi kalau namanya Hmm. sendiri produknya itu canting gitu. Nah, saya sih lebih suka nama yang keabadian cinta itu sih, karena itu lebih Hmm. membawa rasa Nah, yang luar biasa gitu. Ada magnetnya dan memberi apa orang sudah bisa membayangkan, oh ini kalau kita wakaf ini untuk menunjukkan bukti cintanya pasangan pria kepada wanita dan sebaliknya juga. Kalau kemudian ngasih wakafnya hanya 5.000, lo beneran cinta, tak kan menjadi seperti itu ya, Bu Vita? Ya. Hmm. Beneran cinta apa ora? Jadi bukan hanya sekedar sebagai pengantin ada kewajiban untuk membayar wakaf, tapi untuk menunjukkan. Jadi ada rasanya itu kalau namanya seperti itu kan ada nuansa storytelling yang lebih dalam gitu. Cara Jawane luwih jeru gitu. Dan apakah produk sudah sesuai dengan target pasarnya? Jadi ya memang harus karena memang ini dimulai dari STP baru kemudian ditentukan produknya. Masalah harga ini tentunya ya harus dilihat masing-masing menawarkan wakaf yang berbeda. Ada yang satu masjid per meternya berapa, wakaf masjid per meter sekian. Ada wakaf masjid per meter yang berbeda lagi. Ada yang puluhan ribu, ratusan ribu. Nah itu tentunya tergantung dari yang ingin ditarget siapa sebetulnya.
Nah, kalau kemudian targetnya terlalu tinggi, padahal eh, masjidnya berada di lingkungan yang kumuh misalnya, tentunya juga akan kurang menjual. Nanti masyarakatnya juga kalau ke situ juga sungkan. Terlalu bagus masjidnya, takut ngotor-ngotori malah tidak ada yang datang ke sana takut. Hmm. Nah, jadi intinya eh, harga yang ditawarkan harus kemudian sesuai dengan target pasar, jelas. Karena itu untuk produk pakaian antara dijual di depan SD dan dijual di mall tentunya juga akan berbeda. Karena kalau dijual di depan SD, anak-anak SD itu bisa apa belinya, sangunya itu nilai berapa. Tapi kalau di mall, mereka yang belanja tentunya uang sakunya juga berbeda dan tidak perlu uang saku, tinggal gesek saja. Sedang kalau anak SD biasanya sekolah nggak pakai gesek gitu kan, cuma dikasih uang saku 10.000 atau 5.000 bahkan. Jadi harga harus disesuaikan dengan target pasarnya. Dan tempat juga menyesuaikan dengan target pasar. Tadi apakah dijual di mall, dijual di situs online, ataukah kemudian di manapun, yaitu harus kemudian disesuaikan dengan target pasar. Demikian juga promosi, apakah promosinya melalui online, offline, media cetak, media aktivitas, product placement, bikin film, bikin serial apa sinetron seperti drakor gitu misalnya. Kalau kemudian dia secara ke hati. Jadi kita jarang kemudian membuat film-film yang berbau Islam, serial yang apa menyentuh hati. Nah, bisa jadi ya kalau zaman dulu filmnya Andre Taulani itu ada apa ya judulnya ya? Ah, kok saya lupa filmnya Andre Taulani itu. Ya sama anak kecil itu tah. Lorong waktu, bukan? Iya, yang sama Deddy Miswar itu. Iya, Oh, lorong waktu Oh enggak, kalau. yang sama Deddy Miswar itu yang Oh, Larang Waktu itu yang sinetron itu ya. oh, Ya kurang lebih kan kita kehilangan film-film yang seperti itu oh, ya, itu. yang kemudian arahnya menyentuh secara halus gitu. Jadi itu adalah mungkin bisa jadi kita bikin film-film singkat seperti itu. Seperti halnya zaman sekarang itu kan juga iklan-iklan yang muncul di YouTube itu yang bikin film cerita pendek seperti itu juga ya. Hmm. Jadi baik perbankan maupun kemudian rokok itu bikin cerita-cerita pendek yang menyentuh hati dan secara bawah sadar kemudian oh promosi rokok dan seterusnya. Jadi mungkin kita juga perlu mengingatkan seseorang dengan membuat drama-drama pendek kalau memang target pasar kita adalah Gen Z yang sukanya ya ndak suka nonton tayangan yang terlalu panjang atau promosi yang hard selling gitu intinya. Jadi harus promosi yang kreatif dan seterusnya. Nah, sebetulnya ada 4P atau bauran pemasaran jasa ini produk, price, promotion, place, 4. Tapi untuk pemasaran jasa ada 3 lagi yaitu physical evidence, bukti fisik, people, dan proses. Physical evidence ini karena jasa itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, diraba, diterawang, butuh kepercayaan. Jadi jasa-jasa nazir ini kan butuh kepercayaan, butuh kredibilitas. Maka harus ada physical evidence yang menunjukkan bahwa kita memang kredibel untuk mengelola dana. Hmm. Bahwa lembaga nadir ini memiliki sertifikasi, memiliki penghargaan, kemudian banyak orang-orang yang percaya kepada lembaga nadir, bahwa sudah jutaan masyarakat percaya pada lembaga nadir ini. Nah, itu adalah physical evidence untuk menunjukkan bahwa lembaga nadir ini memiliki bukti fisik untuk bisa dipercaya. Jadi banyak artis atau mungkin orang terkenal yang kemudian menjadi mitra atau klien dari lembaga nadir ini. Maka mereka memberikan testimoni. Saya selalu ketika akan berbagi berdama percaya pada lembaga nadir X misalnya. Nah itu adalah untuk menunjukkan physical evidence, bukti fisik bahwa lembaga kita terpercaya dan ini penting untuk diberikan karena memang jasa adalah sesuatu yang butuh kepercayaan untuk memilih sesuatu. Tidak hanya dibeli karena harga, tapi eh, kita butuh orang mempercayai kita. Kemudian people bahwa bagaimanapun jasa itu yang melakukan adalah orang. Maka sales kita harus kemudian juga orang yang terlatih, harus bisa melakukan aktivitas komunikasi pemasaran yang baik, harus yang soft spoken.
Dan ini bisa jadi dari pimpinan hingga kemudian salesnya itu juga kemudian bisa memiliki keunggulan dalam melakukan pendekatan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Yai Huda bahwa oh kita punya tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat yang kemudian menjadi khotib. Nah, khotib ini bagaimana menyuarakan nilai penting dari wakaf, infak, sodakoh, ngaji sugih. Nah, itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Dan kemudian untuk yang stafnya juga harusnya seperti itu juga. Bisa melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat yang didekati. Proses ini karena jasa itu butuh birokrasi. Semakin mudah kita diakses, semakin tidak bertele-tele, maka lembaga kita akan dianggap unggul. Jadi apakah kita memiliki proses berbasis teknologi yang berbeda, tinggal klik langsung kemudian muncul transparansinya misalnya. Dan nanti di akhir bulan dana Anda sudah termanfaatkan dengan baik. Ini kalau di masjid eh, di Jogja itu masjid apa, Prof. Mami? Apa? Jogokarian. Jogokarian, Jogokarian. Jogokarian itu Jogokarian. kan membuat nol dari infak sedekah ya. Jadi dengan pembukuan nol. Jadi ini kemudian ketika kemudian kita berinfak sedekah, maka kemudian bisa jadi muncul aktivitas merespon bahwa dana Anda sudah tersalurkan kepada yang berhak. Nah, ini kan kita berarti bisa memiliki keunggulan dalam memberikan proses pelayanan yang cepat dan terpercaya dan transparansi. Jadi karena proses ini bagian dari yang menjadikan orang enggan juga untuk melakukan aktivitas zakat infak sedekah. Nggak jelas saya bayarnya kemana, caranya seperti apa. Saya kan pernah kemudian, atau kita mungkin pernah ketika mau belanja, ternyata tokonya hanya mau menerima uang cash. Nggak bisa kris, nggak bisa transfer. Saya aja misalnya kalau di bengkel Daihatsu, itu hanya bisa menerima cash sama transfer, nggak bisa kris, nggak bisa. Nah ini padahal sudah saya sampaikan bahwa bagaimanapun kita harus mempermudah pembayaran. Kalau kemudian nggak punya uang cash, masa terus harus pulang gitu kan? Transfer kemudian, tapi ternyata wifi-nya di situ macet, tidak mendukung. Bahkan repot juga. Ada yang kemudian mengarah pada pembayaran transfer, tapi di situ tidak disediakan wifi. Bayangkan terburuknya adalah ketika kita mau membayar, ternyata kuota kita habis, terus konsumen harus bagaimana membayarnya. Hmm. Jadi proses itu kemudian harus dibuat untuk mempermudah konsumen kita, klien kita, mitra kita untuk melakukan aktivitas pembayaran. Jadi ini yang kemudian harus kita isi, ya atau tidak, dengan cara apa. Jadi di kolom-kolom ini, Bu Vita, tinggal diisi bahwa apakah Lembaga Nasir memiliki produk inovatif? Ya. Berupa apa? Apa saja itu tinggal disebutkan. Dan apakah memiliki nama-nama yang menarik? Belum. Nah, mungkin bisa jadi namanya baru kemudian nama yang biasa saja. Jadi mungkin kita harus bisa membuat nama baru yang kemudian bisa lebih enak didengar dan bisa menjadikan orang tertarik untuk mencoba memahami. Artis saja kan seringkali namanya diganti ya, Ya. karena tidak dirasa menjual. Jadi namanya nama pasaran, nama desa, nah, sehingga mereka merasa harus punya nama panggung. Jadi produk juga demikian, harus punya nama panggung juga. Jadi tinggal diisi ya atau tidak berupa apa. Saya kira seperti itu penjelasan saya, Prof. Momi. Bu Vita, ya Baik, Huda, Prof. apakah ada yang ditanyakan atau Ya, ada yang mungkin kurang? Silakan. monggo, Bu Vita, Pak Huda, Mungkin sudah dari Pak jelas Huda sepertinya dulu. ya. Kalau intinya sih Monggo, sudah. saya kira kalau saya sudah cukup jelas. Cuman memang betul Prof bahwa ini latihan, jadi memastikan ada pendampingan, Ya, mengisi kira-kira begitu. Kalau nggak jelas langsung tanya, Hmm. sehingga pulang itu sudah ada formula STP dan marketing mix yang ya mendekati benar lah kira-kira begitu ya. ya. Betul. Kira-kira begitu. Saya kira itu aja. Ya, Dan Materi sudah kemarin harapannya kan, kira-kira hanya latihan dan lah, Pak, harapannya exercise-nya. masing-masing berbeda-beda, ya.
Prof. Iya, Miftahul iya, Ya, betul, betul. jadi tidak kemudian setelah workshop mereka mengisi hal ternyata sama semua hasil produk marketing mix-nya. Ya, tidak Iya. mungkin berarti ada contekan Itu ya turunan berarti karena apa? turunan Contek-contekan berarti. atau dibuatkan AI sama-sama pakai AI Iya, betul. semua ya. Nah, kalau mereka mengerjakan sendiri maka STP itu akan berbeda dan produk price promotion tentunya juga akan berbeda. Ya, oke, Prof. Ganjar, Mbak Vita, dan Pak Yai Huda. Jadi saya kira apa yang sudah dijelaskan ini sudah lengkap ya, tinggal bagaimana nanti mengisinya. Jadi ini memang sengaja saya buatkan video gini, Pak Yai Huda, supaya nanti nazir-nazir yang kemarin itu bisa mengisi, terus kemudian nanti kita akan ada pertemuan seperti lagi, dan juga ini mereka kita harapkan untuk bisa membuat event juga sebetulnya untuk bagaimana menghimpun dana dan sebagainya berdasarkan apa yang sudah diisi ini gitu ya. Baik, saya kira kita bisa cukupkan ya, Prof. Ganjar, Pak Oke, Yai Huda, dan Mbak Vita ya. Kita Ya, tutup Prof. dengan baik, monggo. alhamdulillah. Tadi yang buka Prof. Ganjar tadi mau ditutup. Bunda yang buka jenengan no. Ya wes. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, satu la ilaha illa anta, astaghfiruka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih Prof ilmunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Mbak Barakallah. Vita.